Puluhan marinir dan raider khusus TNI bergerak ke perbatasan Australia. Militer Tentara Nasional Indonesia mengerahkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Australia dan Timor Leste. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Resor Militer Korem 161 Wirasakti dilansir Viva Militer pada Jumat, pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar. Puluhan pasukan Korps Marinir yang terlibat berasal dari Batalion Infanteri Marinir 11 Kakatua Raja Perkasa yang berada di bawah kendali Komando Pasmar 3. Sedangkan pasukan TNI Angkatan Darat berasal dari Unit Raider Khusus 744 Satya Yuda Bakti di bawah Komando Brigif 21 Komodo Kodam 9 Udayana. Pasukan Satgas Pamputer ini menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka dikerahkan ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, yaitu Pulau Batek di Kabupaten Kupang dan Pulau Ndana di Kabupaten Rotendao, NTT yang jadi perbatasan dengan Australia. Seluruh pasukan marinir dan raider khusus yang dikerahkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar di Marshalling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang. KSAU AUKUS dapat tingkatkan ketegangan militer dan lomba senjata nuklir di kawasan. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo menyoroti perkembangan geopolitik kerjasama pertahanan AUKUS yang dibentuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Menurut Fajar, kerjasama AUKUS ini dapat meningkatkan ketegangan dan ajang perlombaan senjata nuklir di kawasan Indo-Pasifik. Fakta keamanan trilateral ini dikhawatirkan dapat meningkatkan ketegangan militer dan dapat mendorong ajang perlombaan senjata nuklir di kawasan. Ujar Fajar dalam peluncuran buku Plane Bobcat, Transformasi Menuju Angkatan Udara yang disegani di kawasan, dikutip dari kanal YouTube Airman TV Despenau pada Senin. Selain itu, Fajar juga menyoroti perkembangan lingkungan strategis yang bergerak semakin dinamis. Terlebih hal itu terjadi ketika seluruh dunia tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Di lingkup global, potensi eskalasi konflik terjadi di berbagai kawasan, misalnya seperti pelanggaran gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina di sekitar perbatasan Ukraina Timur. Kemudian konflik persenjataan antara Palestina dan Israel yang belum pernah berakhir. Di lingkup regional, kita masih dihadapkan dinamika sengketa klaim wilayah secara sepihak di Laut Tiongkok Selatan termasuk pergerakan militer Tiongkok yang dapat memicu ketegangan di kawasan, kata Fajar. Di luar perkembangan geopolitik, Fajar juga menyoroti kemampuan teknologi militer dan perubahan taktik pertempuran yang semakin pesat, khususnya di domain udara dan angkasa. Sebagai contoh, kecanggihan teknologi sensor, kemampuan perang elektronika, penggunaan pesawat nirawak, serta senjata presisi yang kemudian dipadukan dalam sistem jaringan tempur terintegrasi dan artificial intelligence. Semua hal tersebut menjadi game changer di era pertempuran modern, ungkap Fajar. Diketahui Australia akan membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir tersebut berada di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris. Rencana tersebut dinilai para analis akan membuat Cina gusar. Pasalnya, negeri tirai bambu itu tidak menyambut baik pembentukan blok-blok yang dapat merugikan pihak lain. Kekuatan penuh 2 kapal perang TNI hadapi armada tempur Australia. Dengan kekuatan penuh 2 kapal perang TNI Angkatan Laut yakni KRI Malahayati dan KRI Igusti Ngurah Rai bertolak dari Dermaga Madura ke Laut Jawa pada Minggu. Kedua kapal perang yang merupakan bagian dari Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2, Kormada 2, TNI Angkatan Laut akan berhadapan dengan kapal perang Angkatan Laut Australia, Royal Australian Navy. Tunggu dulu, saling berhadapannya armada kapal perang TNI Angkatan Laut dan Royal Australian Navy bukan untuk saling menghancurkan. Namun ketiga kapal perang akan mengikuti latihan bersama New Horizon 2021. KRI Malahayati, KRI Igusti Ngurah Rai, dan HMS NZF 150 akan menjalani Letman New Horizon 2021 yang sudah memasuki tahap siap pes atau manuver lapangan. Fase ini merupakan puncak dari latihan rutin 2 tahunan antara TNI Angkatan Laut dan Royal Australian Navy. Ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas Latihan Bersama dan Satgas Letman New Horizon 2021 adalah Komandan KRI Igusti Ngurah Rai 332, Kolonel Laut P. Sumarji Bimoaji. Di bawah komandonya, kendali pelaksanaan manuver lapangan dilaksanakan. Tak hanya melibatkan kapal perang HMAS NZF 150, militer Australia juga mengerahkan helikopter Sikorsky MH-60R Swimhawk. Sementara itu, TNI Angkatan Laut mengerahkan helikopter Panther IS-565 MBA.
Mengingat resiko yang cukup tinggi mengiring sesi manuver lapangan LATMA New Horizon 2021, Kolonel Laut Sumarji Bimoaji menegaskan bahwa keselamatan personil adalah hal utama. Keselamatan personil selama latihan adalah hal utama. Begitu juga keamanan terhadap bahaya navigasi, sebab keduanya menjadi kesuksesan dan kelancaran latihan. Tegas dan Satgas LATMA New Horizon 2021 dikutip Viva Militer dari situs resmi Kormada 2. Selain itu, Kolonel Laut Sumarji juga mengingatkan agar para personil menjalankan latihan dengan fokus sebagai bukti profesionalisme yang dimiliki seluruh prajurit TNI. Kemudian, para personil juga dihimbau agar meningkatkan hubungan persahabatan dengan bertukar pengalaman. Perkuat hubungan militer Indonesia dan Australia lakukan latihan bersama. Hingga kini Indonesia dan Australia dikabarkan masih terus memperkuat hubungan militer antara kedua negara. Upaya penguatan hubungan militer Indonesia dan Australia ini tercermin melalui 3 latihan bersama serta 2 kunjungan perwira senior AD pada September dan Oktober 2021. Upaya penguatan hubungan militer Indonesia dan Australia ini disampaikan Duta Besar Negeri Kangguru Penny Williams. Kami telah kembali memulai pelatihan militer bilateral yang menandai tonggak penting dalam kemitraan pertahanan dan keamanan kita, ujarnya dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Antara. Pada 27 September, pasukan khusus Kopassus dan Special Air Service Regiment kedua negara memulai latihan gabungan kontra terorisme yang disebut sebagai Daun Komodo di Sewang, Jawa Barat. Dalam pelatihan tersebut, kedua pihak berkesempatan dan bertukar keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Di samping itu, Australia juga menjadi tuan rumah bagi 200 personil Angkatan Darat Indonesia selama bulan Oktober di Darwin untuk latihan Wirajaya yang disponsori Angkatan Darat Australia. Adapun latihan Wirajaya merupakan latihan tahunan bersama yang berlangsung selama 3 pekan. Latihan tersebut dilakukan antara Australia dan Indonesia guna meningkatkan keterampilan infanteri dan memperkuat nilai-nilai serta komitmen bersama untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Lebih lanjut, peluang dan inisiatif untuk meningkatkan level dan kompleksitas latihan bersama merupakan sebagian hal yang dibahas dalam pertemuan dengan pimpinan TNI Angkatan Darat itu. Senang dapat kembali ke Indonesia saat kami mulai memperkuat hubungan bilateral Angkatan Darat kami dengan Indonesia, tuturnya. Selain itu, Majen Elwood juga sempat membuka pelatihan instruktur tempur perwira muda yang berlangsung selama 2 pekan di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan kabar yang dihimpun, pelatihan tersebut melibatkan 165 anggota Angkatan Darat Indonesia dan Australia. Saat membuka acara tersebut, dia menekankan pentingnya meningkatkan kompleksitas operasi seiring meningkatnya kerjasama kedua pihak. Kegiatan seperti GOCIT sangat penting bagi Australia dan Indonesia, pungkasnya.